Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlari Harini, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan, nomor pokok 10 40 20 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resume dari buku ini sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Dinamika internal bangsa Indonesia. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tentukan perubahan zaman. Tujuan. 1. Tujuan nasional. 2. Tujuan pendidikan nasional. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul bangsa Indonesia. Identitas nasional. Pengertian. Unsur-unsur. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisme. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU X 2013. Bab 4. Memahami negara, konstitusi dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Ilak dan kewajiban warga Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga Indonesia. C. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam negara. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami negara hukum. 1. Pengertian ciri dan negara hukum. 2. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan hak asasi manusia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. A. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. C. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. D. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. E. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pencerahan filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional.
3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Sekian resum dari buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.